Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rara Swerawati, NIM 2018-233, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Saya di sini akan memaparkan terkait laporan due diligence terhadap PT Langgeng Sentosa untuk memenuhi tugas mata kuliah PLKH 2 dengan instruktur Ibu Siti Wulandari. Sebelum saya masuk ke dalam laporan due diligence terhadap PT Langgeng Sentosa, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian due diligence dan jenis due diligence. Pengertian due diligence adalah suatu kegiatan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh konsultan hukum terhadap suatu perusahaan atau objek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi. Sedangkan jenis due diligence itu ada dua. Yang pertama yaitu full diligence. Full diligence dalam jenis ini biasanya diminta apabila suatu perusahaan hendak melakukan emisi efek atau go publik, ataupun akuisisi, merger, dan konsolidasi. Sedangkan limited due diligence merupakan jenis pemeriksaan hukum secara perorangan yang berkaitan dengan pemberian pinjaman, pemberian lisensi, pengambil alihan aset atau transaksi tertentu yang berkaitan dengan gaji, pekerjaan, usaha, aset, kepribadian, dan lain sebagainya. Sebelum saya masuk ke dalam pemaparan laporan due diligence terhadap PT Langgeng Sentosa, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu terkait pihak-pihak yang melakukan due diligence. Di sini terdapat dua belah pihak. Yang pertama yaitu PT Trisakti Cipta Kerja dan PT Langgeng Sentosa, di mana PT Trisakti ingin melakukan investasi kepada PT Langgeng Sentosa dan PT Trisakti memerlukan bantuan hukum dari firma hukum Jayabaya Law Firm yang diberikan kuasa untuk melakukan full diligence kepada PT Langgeng. Berikut laporan due diligence terhadap PT Langgeng Sentosa. Yang pertama yaitu ruang lingkup pemeriksaan hukum, bahwa pemeriksaan lengkap secara menyeluruh atau full diligence yang dilakukan atas seluruh aspek hukum perusahaan, antara lain yang pertama bahwa PT Langgeng Sentosa didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2014 berdasarkan Akta Notaris Mahda Liman Sugiarto SH MKN nomor 33. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dalam surat keputusan nomor C15.HT.01.04 tahun 2018 tanggal 10 Agustus 2018. Anggaran dasar perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan. Adapun perubahan terakhir dengan Akta Notaris Mahda Liman Sentosa SHMKN nomor 37 tahun 29 Juli tanggal 29 Juli 2018 tentang perubahan pasal 4 mengenai modal. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah diterima sebagaimana dinyatakan dalam surat nomor C1514HT.01.04 tahun 2018 tertanggal 10 Agustus 2018. Bahwa anggaran dasar perusahaan dan seluruh perubahannya adalah sah dan benar, tidak ada masalah dari segi hukum, seperti struktur permodalan dan saham, susunan pemegang saham direksi dan komisaris, perizinan dan persetujuan, harta kekayaan, asuransi, tenaga kerja, perjanjian dengan pihak ketiga, dan yang terakhir adalah perkara dan sengketa yang melibatkan perusahaan, direksi, dan komisaris serta pemegang saham. Selanjutnya yaitu asumsi-asumsi, bahwa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak ada yang menyalahi prosedur dan atau ketetapan yang berlaku, baik dari aspek Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Selanjutnya yaitu pembatasan. Yang pertama, bahwa sebagaimana letter of arrangement atau LOA antara firma hukum kami dengan PT Trisakti Cipta Nusantara nomor 001/LOE Jayabaya
2021 tertanggal 4 Maret 2021 bahwa bentuk laporan ini adalah full diligence hanya sebatas melaporkan hasil dan atau keadaan yang dengan ada beberapa catatan. Yaitu yang pertama, bahwa laporan full due diligence ini dibuat hanya sebatas memberikan hasil pemeriksaan dari segi hukum atas ada atau tidak ada permasalahan dalam PT Langgeng Sentosa. Yang kedua, bahwa dikarenakan bentuknya laporan full diligence, maka tidak termasuk adanya legal opinion dari kami. Apabila legal opinion memang disepakati dengan bantuan kami, maka dapat ditindaklanjuti dengan adanya permohonan dari PT Trisakti Cipta Kerja agar dapat kami sertakan berkas legal opinion dari kami. Hasil pemeriksaan hukum yang pertama yaitu adanya aspek korporasi. Akta pendirian dan perubahannya, yang pertama perseroan, maksud dan tujuan, permohonan, struktur pemegang saham, susunan direksi, dan komisaris. Yang B, kewajiban pengesahan dan pendaftaran. Selanjutnya yaitu perjanjian dan perpajakan, meliputi izin perpajakan, bahwa mengenai izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ada di dalam pasal 4 adalah benar dan sesuai. Sedangkan izin usaha, bahwa mengenai segala izin usaha atas nama PT Langgeng Sentosa adalah benar dan tidak ada masalah. Selanjutnya yaitu izin perpajakan, bahwa sebagaimana data PBB yang ada dan setelah dilakukan pengecekan ke instansi pemerintah, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Surabaya Mulyorejo mengenai izin perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ada di PBB dengan SPPT atau NOP 35.033.011/2222-2 atas nama PT Langgeng Sentosa yang terletak di Jalan Villa Bukti Mas, Bukit Mas nomor 25 Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, seluas 1.800 meter persegi. Adalah benar dan tidak ada tanggungan untuk 10 tahun terakhir, yaitu tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Bahwa sebagaimana data PBB yang ada dan setelah dilakukan pengecekan ke instansi pemerintah, dalam hal ini KPP Pratama Surabaya Mulyorejo mengenai izin perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ada di dalam PBB dengan SPPT atau NOP 35.011/33.011/3 atas nama PT Langgeng Sentosa yang terletak di Jalan Bypass Mojokerto nomor 10 Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kota Mojokerto, Jawa Timur, seluas 18.500 meter persegi adalah benar. Selanjutnya yaitu izin ketenaga kerjaan, bahwa mengenai izin ketenaga kerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan wajib lapor ketenaga kerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya nomor 7 tahun 1981 junto Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara wajib lapor ketenaga kerjaan di perusahaan dalam jaringan adalah benar dan tidak ada masalah. Harta kekayaan perseroan, yang pertama yaitu mengenai barang tidak bergerak, meliputi tanah dan bangunan, bahwa SHGB mengenai tanah dan bangunan atas nama PT Langgeng Sentosa adalah benar, asli, dan terdaftar secara resmi di Kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kota Surabaya. Yang kedua yaitu barang bergerak, meliputi kendaraan bermotor, bahwa mengenai PT Langgeng Sentosa yang berkedudukan hukum di Jalan Singosari nomor 22 Kebon Nanas, Jakarta Timur memiliki beberapa aset, dalam hal ini berupa sejumlah kendaraan pengangkut barang, yaitu 1 unit tower crane, 1 unit mobil crane, 1 unit ekskavator, 2 unit dump truck,
dan 1 unit bulldozer atas nama PT Langgeng Stosa. Berdasarkan pada data pengecekan di lokasi adalah ternyata benar bahwasannya 1 unit dalam keadaan sedang berada di bengkel dikarenakan ada kendala dalam mesin, sedangkan sisanya 5 unit dalam keadaan layak jalan. Asuransi, bahwa telah diasuransikan terhadap kerugian akibat kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis atau telah didaftarkan juga pada PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Jaya Indonesia, PT Asuransi Allianz Utama, PT Asuransi Parolamas, PT Asuransi Reliance Indonesia dengan 500 juta rupiah pada tanggal 30 Juni 2016 serta pada 30 Juni 2019 nilai pertanggungan ditambah menjadi 200 juta rupiah. Yang kedua, bahwa berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi manajemen perusahaan cukup menutup kerugian yang mungkin timbul dari resiko tersebut. Selanjutnya yaitu perkara-perkara. Yang pertama, bahwa setelah dilakukan pengecekan berkas adalah tidak ditemukan adanya perkara baik dalam kasus pidana maupun perdata. Yang kedua, bahwa setelah dilakukan pengecekan di Pengadilan Surabaya, Pengadilan Hubungan Industrial adalah ditemukan adanya perkara dalam kasus perdata pada tahun 2020, tetapi sengketa tersebut sudah berakhir dengan putusan nomor 67/PDT-Sus/PHI/2020 Pengadilan Negeri Surabaya dan segala tuntutan dari serikat buruh sudah ditunaikan. Dan yang terakhir yaitu penutup, bahwa demikian laporan full diligence ini dibuat. Saya ucapkan terima kasih. Sekian presentasi saya terkait laporan due diligence antara PT Langgeng Stosa